Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang bakal mendaftar CPNS di tahun 2021 ini. Jadi kita sudah lihat di media sosial Kemenpan RB sudah ada ancang-ancang untuk pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2021. Yeay! Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tambahan buat teman-teman yang bakal mendaftar CPNS di tahun 2021 ini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman, khususnya untuk pembelian instansi dan lebih khususnya lagi pembelian instansi pusat maupun instansi daerah. Jadi informasi ini juga saya belum dapatkan lengkap saat saya mendaftar CPNS tahun 2018 yang lalu, dan beberapa informasi ini baru lengkap, baru komplit saya terima. Oh, ternyata perbedaannya ini toh gitu. Nah, jadi di sini saya sudah merangkum ada setidaknya 5 perbedaan antara instansi pusat maupun instansi daerah yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam pemilihan mau daftar sebagai CPNS di instansi pusat atau mau pilih instansi daerah saja gitu loh. Nah, tapi sebelumnya boleh dong ya memberikan dukungan kepada saya dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah supaya saya semakin semangat dalam membuat video-video yang informatif lainnya gitu ya. Jadi saya juga sementara belajar, dan jadi sambil saya belajar juga saya membagikan informasi itu juga, siapa tahu dibutuhkan gitu ya. Jadi tekan tombol subscribe yang ada di bawah ya, jangan lupa. Kita langsung saja ya, 5 perbedaan antara PNS yang kerja di instansi pusat maupun instansi daerah. Oke, yang pertama adalah penghasilan. Kenapa ditempatkan di urutan pertama ya penghasilannya? Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk orang-orang yang memang daftarnya untuk betul-betul mau mengabdikan diri untuk negara, hal ini tidak menjadi patokan pertama gitu loh. Tapi kalau menurut saya ya ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ini berbicara soal kesejahteraan pegawai yang mungkin akan berpengaruh pada kinerja pegawai juga. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan juga, karena ya walaupun kita sebagai orang-orang yang memberikan dedikasi kita untuk negara, kita juga manusia yang butuh diperhatikan. Kita juga manusia yang butuh banyak hal gitu loh. Mulai dari kebutuhan pokok sampai pada kebutuhan yang membuat kita membuat imun kita semakin bertambah gitu loh, yang berpengaruh, yang mungkin bisa berpengaruh pada kehidupan kita dan kinerja kita sebagai PNS gitu loh. Jadi perbedaan penghasilan antara PNS pusat dan PNS daerah itu bisa dikatakan lumayan signifikan. Jadi kalau pemerintah pusat itu mungkin semuanya sudah terima yang namanya tunjangan kinerja, walaupun mungkin besarannya juga kadang-kadang tidak sama antara instansi yang satu instansi yang lain. Tapi kalau sejauh ini yang saya lihat itu semua menerima yang namanya tunjangan kinerja. Ada yang terima 50%, ada yang terima 80%, ada yang bahkan terima 100%. Itu tergantung dari kinerja instansi itu sendiri, apakah dia layak untuk diberikan tunjangan kinerja seperti itu atau tidak. Jadi ini juga tergantung pegawainya. Jadi kalau pegawainya bisa memberikan yang terbaik, ya semakin baik pelayanan publik yang diberikan, semakin baik kinerja mereka, ya mungkin akan berpengaruh juga pada tunjangan kinerja yang diberikan gitu. Nah, sementara untuk instansi daerah ini, bahkan setelah saya baca beberapa artikel, ternyata ada juga instansi daerah yang bahkan tidak ada sama sekali tunjangan kinerjanya gitu loh. Kenapa instansi pusat bisa menerima tunjangan kinerja? Ya karena dananya itu bersumber dari APBN ya. Jadi instansi pusat itu kan kerjanya memang bukan kerja hanya untuk satu daerah tertentu, tapi untuk memberikan kinerjanya kepada pusat. Jadi sumber dananya itu dari APBN yang lumayan besar gitu ya. Nah, sementara untuk pemerintah daerah itu sumber dananya itu kan dari APBD. Kalau pemerintah daerah itu bergantung pada otonomi daerah masing-masing. Jadi kalau umpamanya pemerintah daerahnya penghasilan dari APBD-nya tinggi, ya mungkin juga pegawai-pegawainya bisa menerima tunjangan kinerja yang lebih banyak gitu ya. Setahu saya sejauh ini PNS daerah yang lebih banyak tunjangan kinerjanya itu ya PNS DKI. Jadi kalau mau bandingkan antara pemerintah daerah yang satu dan pemerintah daerah yang lain, itu memang tidak sama pendapatan tunjangan kinerjanya antara yang satu dan yang lain.
Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa gaji pokok untuk semua PNS itu sama. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi kalian bisa tonton di video ini ya. Nanti linknya akan saya taruh di bagian bawah di deskripsi dan juga akan saya taruh di sini. Di video tersebut saya menjelaskan beberapa persepsi masyarakat umum tentang PNS yang mungkin tidak sama sebenarnya dengan realita yang dialami oleh PNS gitu. Jadi buat kalian yang mau menambah informasi lagi, silahkan klik link yang akan saya bagikan di deskripsinya di bawah. Ya semoga bisa bermanfaat untuk kalian lah gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kebijakan-kebijakan yang berlaku di masing-masing instansi kan pastinya berbeda-beda, dan termasuk juga kebijakan-kebijakan masalah kepegawaian atau tentang kesejahteraan pegawai, kemudian tentang cara bekerja pegawai, tentang nilai-nilai organisasi. Itu banyak hal yang mencakup, jadi itu juga masing-masing instansi pastinya berbeda. Karena pengambilan keputusan itu juga pasti berbeda. Kalau pemerintahan pusat pasti memang terpusat di pusat. Walaupun kita kerja sebagai PNS pusat nih, contohnya saya kerja sebagai PNS pusat tapi ditempatkan di ibu kota provinsi. Walaupun saya ada di provinsi A, tapi saya tetap mengacu pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala instansi di mana saya bekerja gitu. Saya tidak diikat oleh aturan-aturan PNS yang berlaku di pemerintah provinsi tersebut atau pemerintah kota yang saya tempati, karena saya adalah PNS pusat. Jadi segala kebijakan itu pastinya terpusat di kepala lembaga yang dimana saya bekerja gitu. Nah, sementara untuk pemerintah daerah pastinya terpusatnya itu di daerah itu sendiri. Misalnya di provinsi A, ya kebijakan-kebijakan yang diputuskan itu pastinya kebijakan yang diambil oleh gubernurnya atau wali kotanya gitu. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu ya pastinya akan berbeda. Misalnya kalau kalian sama sih di daerah A, tapi kok kalian beda-beda aturannya, ya karena memang satu instansi pusat, satu instansi pemerintah daerah gitu. Tapi ya selain daripada kebijakan-kebijakan yang diambil masing-masing instansi itu, ya pastinya ada juga beberapa kebijakan yang memang berlaku universal untuk semua PNS yang ada di Indonesia. Misalnya kebijakan dikeluarkan oleh Pan-RB untuk tentang undang-undang PNS, yaitu berlaku untuk semua PNS di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya untuk berlaku di lingkungan Kementerian Pan dan RB, atau mungkin hanya berlaku untuk pemerintah pusat, tidak. Berlakunya untuk seluruh PNS. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah saingan masuk. Ya, kenapa saya masukkan ini sebagai list perbedaan PNS pusat dan PNS daerah? Karena memang saingan masuknya memang berbeda gitu. Tapi kok kenapa bisa berbeda? Padahal sama-sama ikut tes gitu. Bahkan jadwalnya kadang-kadang sama, terus jenis tesnya juga sama. Ya. Gini ya, kan sudah dibukakan tadi bahwa penghasilan dari PNS pusat itu cenderung jauh lebih tinggi dibanding dengan PNS yang kerjanya di pemerintah daerah. Itu bahkan sangat signifikan. Nah, karena itu juga menjadi salah satu parameter, maka banyak yang berbondong-bondong untuk mendaftar di pemerintahan pusat. Jadi otomatis saingan kita bakal sangat bertambah gitu loh. Kecenderungan untuk banyaknya pendaftar di formasi yang sama dengan yang kita pilih itu akan sangat besar gitu. Jadi otomatis saingan kita juga bakal bertambah. Jadi itu tantangan yang berat untuk kalau kita daftar di instansi pemerintah pusat. Nah, kemudian kalau pemerintah daerah itu bukan berarti bahwa saingan kita tidak berat juga, tetap berat. Kenapa mungkin lebih sedikit orang yang mendaftar di PNS daerah? Karena masing-masing orang mungkin akan memilih daerahnya masing-masing. Jadi jangkauan untuk persaingan itu jauh lebih kecil gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa pemerintah daerah yang mengharuskan harus daftarnya dan tesnya ada di pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kecenderungan punya saingan itu jauh lebih kecil dibanding kalau kita daftar di pemerintah pusat. Tapi kalau untuk jenis tesnya sih sebenarnya sama ya. Utamanya untuk yang SKD. Untuk yang SKD jenis soalnya kalau yang saya lihat kemarin sama semua. Entah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sama-sama soalnya, tidak ada bedanya. Cuman perbedaannya ya mungkin dari jumlah saingan aja gitu loh. Kemudian untuk perbedaan yang keempat adalah tentang pola mutasi. Pola mutasi ini juga harus menjadi pertimbangan kita nantinya kalau kita menjadi PNS nantinya. Karena apa ya? Karena ini juga berkaitan tentang masa depan kita juga ya. Kenapa? Karena kalau kita kerja di instansi pusat, pola mutasinya atau pola perpindahannya itu
pastinya bakal jauh lebih luas, yang memang bukan hanya menjangkau satu provinsi tertentu. Jadi pola mutasinya atau pola perpindahannya itu bisa terjadi atau bisa dipindahkan ke daerah-daerah yang bahkan belum kita kenal atau belum kita tahu sama sekali gitu. Contohnya kemarin ya, saya menjadi salah satu yang dipindahkan atau dimutasi ke tempat yang saya belum kenal sama sekali, saya belum tahu sama sekali, dan itu setelah saya searching, setelah saya lihat, ternyata mungkin akan berdampak pada kinerja saya. Jadi setelah saya memikirkan matang-matang, saya memberanikan diri untuk menghadap, untuk bisa dipertimbangkan sesuai dengan masalah yang saya miliki. Dan ternyata setelah saya menghadap ke kepala unit kerja yang saya tempati, ya saya bisa dibatalkan atau di-cancel untuk pindah ke tempat itu, dan saya tetap stay di unit kerja yang saya tempati sekarang. Jadi memang konsekuensi kalau kita bekerja di instansi pusat itu ya risikonya salah satunya itu pola mutasi, yang bahkan kita ya siap tidak siap karena kita sudah berada di instansi tersebut karena kepentingan organisasi, kita bisa dipindahkan kemana saja yang masih dalam jangkauan instansi yang kita tempati gitu. Nah, sementara untuk pemerintah daerah, di pemerintah daerah itu sendiri ya pola mutasinya atau pola perpindahannya, karena kita berada di provinsi tersebut, kemungkinan pola mutasinya mungkin hanya perpindahan kantor mungkin. Jadi tidak terlalu signifikan. Perpindahannya jauh lebih sempit gitu. Jangkauan perpindahannya jauh lebih sempit ketimbang kalau kita kerja di instansi pusat. Nah, instansi pemerintah daerah juga ini kan masih ada lagi yang apa kita kerja di pemerintah daerah provinsi atau kita kerjanya di pemerintah daerah kabupaten kota gitu. Jadi kalau mau lebih sempit lagi pola mutasinya ya mungkin bisa pilihnya di pemerintah kota atau pemerintah daerah yang pola mutasinya hanya mungkin perpindahan antar dinas. Ya mungkin perpindahannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu mempengaruhi untuk kehidupan kita. Misalnya buat orang-orang yang sudah punya anak atau menjadi tulang punggung keluarga atau sedang menjaga orang tua, itu tidak terlalu berat buat kita gitu. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan kita memilih instansi pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota gitu. Oke, kemudian perbedaan yang kelima adalah soal beban kerja gitu ya. Nah, kenapa saya masukkan ini menjadi salah satu perbedaan yang bisa dipertimbangkan, karena memang beban kerja untuk masing-masing instansi itu berbeda, apalagi secara khusus untuk instansi pusat dan instansi pemerintah daerah. Nah, kalau untuk instansi pemerintah pusat pasti jangkauan kerjanya yang seperti saya bilang tadi ya, karena memang jangkauan kerjanya itu jauh lebih luas ya, jadi beban kerja mungkin jauh lebih berat juga, karena kita harus bekerja bukan hanya untuk satu provinsi, tapi juga bekerja untuk penyelarasan di seluruh Indonesia. Jadi walaupun mungkin contohnya saya kerja di provinsi A, kalau dibandingkan dengan provinsi B ya harusnya sama dong kinerjanya gitu ya, harus ada penyetaraan, karena kalau umpamanya tidak setara ya berdampak juga pada instansi pusat kita gitu. Jadi ini menjadi pertimbangan juga. Kalau menurut saya sih beban kerja yang ada di instansi pusat kemungkinan jauh lebih berat ya, karena itu tadi jangkauannya memang lebih luas daripada kita kerja di instansi pemerintah daerah. Tapi walaupun demikian bukan berarti bahwa saya memandang sebelah mata pekerjaan PNS yang di instansi daerah ya, karena masing-masing punya tupoksi masing-masing gitu loh. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya punya tupoksi masing-masing gitu. Tapi itu tadi karena memang kebijakan-kebijakan yang diambil untuk pemerintah daerah jangkauannya jauh lebih sempit, karena kita kerjanya cuma di provinsi tersebut. Jadi fleksibilitasnya itu juga jauh lebih tinggi sepertinya, karena akan disesuaikan dengan keadaan daerah itu sendiri. Jadi tidak mungkin kinerjanya bakal digenjot seperti kayak kita yang ada di pusat yang harus menyetarakan antara provinsi satu provinsi yang lain, di mana masih dalam jangkauan pemerintah pusat itu sendiri. Jadi ya memang beban kerja juga bakal berbeda juga gitu. Jadi itu dia, ada 5 perbedaan yang telah saya berikan untuk kalian. Semoga bisa menjadi tambahan informasi teman-teman yang bakal mendaftar CPNS di tahun 2021 ini, untuk bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam memilih instansi gitu. Karena apa? Karena soal pekerjaan, walaupun kita kerjanya sebagai PNS yang mendedikasikan diri kita untuk negara ya, pastinya kita juga punya masa depan kan ya.
Jadi kalau umpamanya dari 5 ini bisa berpengaruh pada kinerja kita, mengapa tidak kalau kita mempertimbangkan beberapa hal seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Karena memang pekerjaan ini bukan hanya tentang instansi kita, bukan hanya tentang tempat kita bekerja, tapi tentang kehidupan kita secara menyeluruh. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita perhatikan juga sebelum kita betul-betul mengambil keputusan untuk bekerja di tempat kita bekerja. Oke. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Jika kalian pengen bagikan kepada teman atau mungkin kepada keluarga untuk menjadi tambahan informasi, silahkan di-share. Kemudian kalau ada beberapa informasi yang mungkin tidak terdapat di video ini yang mungkin kalian mau tanyakan, silahkan tulis saya di comment section untuk memberikan komentar, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti saya akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya dan juga mungkin akan googling juga gitu. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekali lagi ya, untuk bisa memberikan dukungan kepada channel saya dalam membuat video-video informatif seperti ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian bisa menjadi salah satu yang lulus CPNS tahun 2021 dan bisa memberikan dedikasi untuk negara ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.